Setelah Napoli tak sanggup memenuhi permintaan harga MU, penyerang Manchester United Alejandro Garnacho kini menjadi incaran Chelsea, dan penyelidikan telah dilakukan atas potensi transfer tersebut, menurut jurnalis The Athletic David Ornstein. Pemain internasional Argentina tersebut dapat dijual dengan Setan Merah ingin mengumpulkan uang tunai dan mematuhi aturan keuntungan dan keberlanjutan Liga Primer, dan The Blues sangat tertarik. Garnacho sesuai dengan profil tipe pemain sayap yang dicari Chelsea, tetapi pembicaraan masih dalam tahap awal saat ini. Namun, apakah klub Old Trafford bersedia memperkuat salah satu rival domestik utama mereka masih harus dilihat. Chelsea memiliki dana untuk mendatangkan Garnacho, dan Man United mungkin terbuka untuk melakukan bisnis dengan harga yang tepat, selama itu membantu mereka menyeimbangkan pembukuan dan tetap mematuhi aturan keuangan. Pelatih kepala Setan Merah, Ruben Amorim, telah menegaskan bahwa ia siap bermain tanpa pemain Amerika Selatan itu, dan tidak akan mengejutkan banyak orang di klub jika pemain itu pergi sebelum jendela transfer Januari berakhir. Garnacho belum menunjukkan prestasi gemilang sejak kedatangan pelatih asal Portugal itu. Ia dicoret dari skuad pada pertandingan melawan Manchester City pada bulan Desember karena masalah disiplin, dan kemungkinan besar ia akan hengkang. Mantan manajer Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, telah tiba di Istanbul saat pembicaraan terus berlanjut mengenai dirinya yang akan mengambil alih klub Turki Beşiktaş. Solskjaer tidak lagi memegang peran kepelatihan sejak meninggalkan Old Trafford pada tahun 2021, tetapi sekarang sedang bernegosiasi dengan klub Super League tersebut yang tidak memiliki pelatih kepala sejak melepas Giovanni van Bronckhorst bulan lalu. Pelatih asal Norwegia itu tiba di Istanbul pada hari Jumat untuk memberikan sentuhan akhir pada kesepakatan selama 18 bulan. Legenda MU disambut oleh anggota Dewan Beşiktaş saat tiba di Bandara Ataturk. Jika, seperti yang diharapkan, Solskjaer mengambil alih di Beşiktaş. Juara Liga 21 kali yang saat ini berjuang di posisi ke-6, ia akan berhadapan dengan pendahulunya sebagai bos Setan Merah. Jose Mourinho saat ini menangani Fenerbahce, yang berada di posisi kedua klasemen di bawah pemuncak klasemen Galatasaray. Pertandingan kandang hari Sabtu melawan Samsunspor kemungkinan akan datang terlalu cepat bagi Solskjaer, meninggalkan pelatih sementara Serdar Toprak Tepe di bangku cadangan. Namun, pria berusia 51 tahun itu dapat memimpin pertandingan Liga Eropa melawan Athletic Bilbao pada pertengahan minggu. Striker MU, Rasmus Højlund, tidak mencetak gol dalam 8 pertandingan berturut-turut di bawah asuhan Ruben Amorim. Namun, sang pelatih membela Rasmus Højlund di tengah kesulitannya baru-baru ini di depan gawang Manchester United. Højlund mencetak 5 gol dalam 5 penampilan pertamanya di bawah pelatih kepala United yang baru, tetapi kini telah menjalani 8 pertandingan berturut-turut tanpa mencetak gol. Dia tidak mencetak gol sejak mencetak 2 gol dalam kemenangan tandang atas Victoria Pilsen lebih dari sebulan yang lalu. Pemain berusia 21 tahun itu hanya mencetak 7 gol di semua kompetisi musim ini, dan mengulangi paceklik gol yang sama yang melanda musim debutnya di klub tersebut. Højlund mencetak 16 gol dalam 43 penampilan selama musim pertamanya di Old Trafford, tetapi juga mengalami 2 kali periode panjang tanpa mencetak gol. Amorim tengah mencari striker yang dapat memberikan persaingan serius dalam serangan, tetapi yakin bahwa kesulitan penyerang Denmark saat ini disebabkan oleh masalah dalam tim, bukan karena kekurangan individu. Menurut Ruben, semua bisa melihatnya, bukan hanya dari sekarang, ini dari masa lalu, tim jelas kekurangan gol dan ancaman. Saat Anda mengancam lawan mungkin tidak menekan Anda terlalu tinggi. Jadi semuanya saling terkait. Semua pemain memiliki momen di musim ini. Striker Brighton and Hove Albion, Danny Welbeck, memiliki peluang bagus untuk menjadi starter,
melawan mantan klubnya saat seagus menghadapi Manchester United dalam pertarungan Liga Primer hari Minggu di Old Trafford. Pemain berusia 34 tahun itu masuk dari bangku cadangan selama 15 menit terakhir dalam kemenangan 2-0 hari Kamis atas Ipswich Town, penampilan pertamanya di Liga Utama sejak awal Desember menyusul cedera. Welbeck menggantikan sesama striker Joao Pedro yang berjuang bangkit dari masalah kebugarannya sendiri untuk menjadi starter di Portman Road, tetapi sekarang mungkin akan dicadangkan. Welbeck dapat dengan sangat baik menjadi ujung tombak dengan dukungan dari Kaoru Mitoma, Simon Adingra, dan Jorginho Rutter yang mencetak gol kedua Brighton dari bangku cadangan pada pertengahan minggu dan berusaha untuk menggantikan Yacine Ayari. Matt O'Riley dan Carlos Baleba yang sangat didambakan harus terus bermain di lini tengah. Sementara Pervis Estupinan dan Joe Veltman juga harus dijamin menjadi starter di area bek sayap. Namun, Adam Webster yang menjadi kapten tim pada Kamis malam bisa saja menyerahkan tempatnya kepada Kapten Louis Dunk, pemain pengganti di babak kedua di Portman Road setelah mengalami masalah betis. Jan-Paul van Hecke dan Bart Verbruggen melengkapi lini pertahanan Brighton yang akan bermain tanpa Igor Julio, Ferdi Kadioglu, James Milner, dan Mats Wiever. Sekali lagi, Manchester United U18 menjamu Preston North End di babak keempat Piala FA Youth pada Jumat malam. Setelah akhir pekan yang menyenangkan di Jerman minggu lalu untuk Piala Junior Rewe dan Piala Junior Mercedes-Benz, ini adalah pertandingan resmi pertama U18 tahun 2025. Setelah Preston mengalahkan Liverpool 4-1 di babak sebelumnya, United tahu itu akan menjadi ujian berat. Itulah yang terjadi di menit-menit awal saat Preston keluar dengan tekanan tinggi dan mengirimkan beberapa bola berbahaya ke kotak penalti United. Namun pada menit ke-7 dengan peluang pertama mereka di pertandingan ini, United memimpin. Shido Obi mengoper bola kepada James Scanlon di sisi kiri, di mana tendangannya diblok di garis gawang. Namun Jack Fletcher menyusul untuk mencetak gol dan memberi United keunggulan awal. Dengan Preston yang masih berjuang dengan gagah berani, kualitas serangan United bersinar untuk menggandakan keunggulan hanya dalam menit ke-12. Jack Fletcher menjadi pengumpan dengan umpan yang sangat baik dari tendangan sudut yang menemukan Reece Munro di tiang belakang untuk menyundul bola. Permainan mulai berubah dari sana saat United mengambil kendali penuh. Munro merentangkan kakinya dari belakang dengan lari sejauh 70 yard yang luar biasa sebelum mengoper bola kepada Scanlon yang memaksa kiper Preston melakukan penyelamatan yang bagus. Shido Obi mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-25. Dengan sentuhan mudah setelah Jack Fletcher memberikan dorongan, dengan gerakan sensasional yang membuatnya mengecoh satu bek sebelum menjatuhkan bek lain, dengan umpan tarik untuk melepaskan tembakan yang berhasil diselamatkan ke jalur Obi untuk diselesaikan. Tepat setelah setengah jam, Obi mencetak gol keduanya dalam pertandingan tersebut, dengan upaya solo yang membuatnya melewati penjaganya untuk berlari dan menempatkan penyelesaiannya di sudut kanan jauh. Preston nyaris bangkit setelah jeda. Kesalahan kontrol dari Dan Armour hanya 3 menit setelah babak kedua dimulai, membuat Felipe Rodriguez Gentile berhasil mencuri bola dan menyelesaikannya melewati Will Murdoch. 10 menit kemudian, umpan lemah dari Tyler Fletcher memberi peluang lain kepada Preston. Rodriguez Gentile memanfaatkannya untuk gol keduanya. Preston mengancam untuk melanjutkan upaya comeback, tetapi Murdoch melakukan serangkaian penyelamatan hebat. Penalti diberikan kepada United pada menit ke-89 yang diselesaikan oleh Amir Ibrahimov dengan tendangan Panenka, tepat di bawah mistar gawang untuk memastikan kemenangan 5-2. United kini melaju ke babak 16 besar di mana mereka akan menghadapi Chelsea, pertandingan ulang final Liga Primer Utara versus Selatan musim lalu.